Tapi begitu kita mendengar Bapak Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, ya kami nggak terima, Bang. Sementara elit-elit politik kemana mereka semua? Yang dulu diberikan jabatan komisaris, yang mereka tahu bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli, kenapa gak ada yang buka suara? Kenapa Megawati tidak pernah buka suara? Dia yang mendukung Joko Widodo dari mulai wali kota, gubernur, presiden, harusnya tanggung jawab dia untuk buka suara kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita pendukung Joko Widodo ini, Bang, gak goyang. Ya, itu Rismon Tipang. Siapa lagi, satu lagi? Si Roy Suryo. Sudah jelas-jelas, Bang. Itu cuma pemikiran orang-orang bengak, Bang, yang menuduh ijazah Pak Joko Widodo palsu. Bapak kita tercinta Joko Widodo. Kasusnya, Bang, masih ngambang sampai sekarang. Udah masuk penyidik. Hai, hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sengaja berpenampilan serba hitam. Karena saya pikir sebagai anak sulung Mulyono, bukan ternak onta gurun Sahara. Hari ini rasanya kita berduka. Mungkin seluruh ternak Mulyono hari ini berduka. Karena salah satu yang membuat ternak Mulyono atau Jokowi lovers mendukung Presiden Prabowo adalah karena komitmen yang sangat tinggi pada pemberantasan korupsi. Kita masih mendengar dan kita masih ingat sekali pidato Presiden pada saat pelantikan 20 Oktober 2024 kemarin. Saya tanpa kompromi dengan pemberantasan korupsi. Tidak ada kompromi. Kalau koruptor itu kejar, saya akan kejar sampai ke Antartika sekalipun. Bahkan kalau perlu, saya siapkan pasukan khusus untuk mengejar koruptor. Tapi hari ini, semalam kita dikagetkan, ya, dua terdakwa kasus korupsi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, satu diperiksa oleh pengadilan tipikor dari KPK, Hasto Kristianto, dan Tom Lembong yang berkasus di Kejaksaan Agung mendapatkan amnesti dan abolisi dari presiden. Kita nggak tahu. Dan kita juga nggak mau tahu alasan presiden. Memang hak itu adalah hak presiden, dilindungi oleh konstitusi. Tetapi apakah seorang koruptor pun mendapatkan itu? Itu yang bikin kaget. Ini bukan persoalan kita atau teman-teman yang tergabung dalam Jokowi Lover adalah eh, kecewa. Ini bukan masalah itu. Ini masalah pemberantasan korupsi. Wajar saja ketika sejak tahun lalu, ketika Pak Jokowi sudah mengajukan RUU perampasan aset, ya tidak pernah disetujui oleh DPR, tidak pernah dibahas oleh DPR. Ternyata pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo mengampuni koruptor. Ini tentu mengecewakan. Kita paham bahwa ada alasan-alasan laten, ada alasan-alasan manifest yang disampaikan oleh Presiden. Seperti yang tertuang dalam surat yang diajukan kepada DPR. Tetapi apakah seorang koruptor ya berhak juga mendapatkan itu? Entah ini karena tekanan atau apapun informasi yang diterima oleh presiden, ya. Indonesia adalah negara yang berdaulat, ya. Apakah wajar seorang kepala negara karena kepentingan politik mengalahkan hukum? Bahwa saat ini banyak kita mendengar para pakar hukum yang terafiliasi kepada Banteng dan anak Abah memberikan pujian kepada Presiden Prabowo. Memberikan pujian dalam arti, wah Pak Prabowo mendengarkan jeritan publik, jeritan hati nurani rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana Pak? Termasuk Pak Mahfud. Memberikan pujian kepada Presiden Prabowo. Ya kalau kita bicara publik tidak bisa dipukul rata.
publik 58% ya tidak akan setuju dengan tindakan presiden seperti ini. Nah, sehari ini saya sudah tersambung dengan salah satu akar rumput emak-emak yang selama ini yang hampir 10 bulan bahkan yang paling giat berkampanye untuk Prabowo Gibran ya. Bagaimana ibu-ibu ini berdarah-darah melawan para bazar-bazar banteng dan bazar-bazar anak abah pada saat Pilpres. Harus kecewa, harus menelan pil pahit akibat keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Kita nggak tahu reaksi publik secara garis besar dimanapun berada saat ini, kita nggak tahu, ya kan? Nah, saya ingin dengar salah satunya dari seorang penggiat media sosial di TikTok, Ibu Yohana di Batam, Bu Yohana Abdullah. Apa kabar, Bu Yohana? Alhamdulillah sehat Bang. Ibu juga berduka kayaknya, Pak, Hari berhitam-hitam ya. ini ya, hari ini memang saya terutama ya dari pendukung pecinta Bapak Joko Widodo. Tadi malam begitu saya mendengar ya melihat video dari kawan tuh bahwasanya Bapak Joko Widodo Bapak Prabowo Subianto, maaf. Bapak Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Hati saya hancur pribadi. Ya, karena selama ini ya kan belum pernah tuh di Indonesia koruptor itu diberikan amnesti dan abolisi. Tapi kenapa Bapak Prabowo Subianto bisa memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong? Apakah Bapak Prabowo Subianto takut ya dengan ancaman bahwasanya Banteng akan demo, habis itu pendukung Tom Lembong, anak-anak abah, mak-mak bengak itu akan demo. Rasanya miris saja. Kami pendukung Bapak Joko Widodo, ya melihat hal seperti ini, seperti nggak masuk akal ya. Sementara kasus ijazah Bapak Joko Widodo belum pernah satu kali pun saya mendengar keluar dari mulut Bapak Prabowo Subianto untuk membela Bapak Joko Widodo. Selama ini Bang, saya nggak pernah mau ngomong di media sosial. Karena apa? Saya nggak mau menggiring opini masyarakat ya bahwasanya saya tuh bicara atas nama Bapak Joko Widodo. Saya pribadi tidak pernah bertemu dengan Bapak Joko Widodo sekalipun. Tapi saya sangat hormat dan mencintai Bapak Joko Widodo dari hati saya yang paling dalam. Jadi kali ini ya, ini sebenarnya sebagai kehormatan bagi saya, Abang undang di podcast ini, biar orang di seluruh Indonesia ini tahu bahwasanya kami pecinta Bapak Joko Widodo ya tidak menginginkan ya Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Alasannya apa, Bang? Alasannya cuma takut didemo oleh Partai Banteng, didemo oleh anak buahnya mak-mak bengak pendukung Anies Baswedan. Bang, kami pendukung Joko Widodo pun bisa berdemo. Mungkin selama ini ya Prabowo Subianto tidak pernah memperhitungkan bahwasanya militan Bapak Joko Widodo ini solid, Bang. Cuman selama ini tidak pernah bersuara. Ya, jadi kalau seandainya koruptor diberikan amnesti, mau ngapain KPK, Bang? Bubarkan aja. Untuk apa ada KPK? Untuk apa ya jaksa penuntut umum sibuk-sibuk menyiapkan ya bukti-bukti untuk bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya Hasto dan Tom Lembong bersalah. Lagipun secara logika abang pikir dulu lah ya. Hasto sudah jelas ya kasusnya korupsi. Dia menyuap komisioner KPU untuk meluluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. Tom Lembong sudah jelas tuh kasusnya. Ya memberikan izin impor gula kristal mentah kepada pihak swasta. Mereka sudah diponis Tom Lembong 4,5 tahun dan Hasto 3,5 tahun. Itu sebenarnya bagi kami pendukung Bapak Joko Widodo nggak pantas hukumannya segitu. Itu udah terlalu kecil. Tapi kenapa saat ini diberikan amnesti dan abolisi oleh Bapak Prabowo Subianto? Sementara kita lihat ya Bang, ini maaf ya Bang, aku ngomong nih dari hati. Aku ini Bang, selama ini ya melihat para pembenci Bapak Joko Widodo, terutama di bagian anak-anak abah ya dari kelompok Anies Baswedan, menghina Bapak Joko Widodo, merendahkannya, mencaci makinya, memfitnahnya sesuka hati di media televisi, dikasih panggung. Sakit hati kita Bang ngelihatnya. Sementara apa? Tidak ada satu orang pun yang membela Bapak Joko Widodo, termasuk Bapak Prabowo Subianto.
Kalau seandainya ya Pak Prabowo memang katanya berada di kubu Bapak Joko Widodo, ya kenapa Pak Prabowo tidak memerintahkan Kapolri untuk menghasut tuntas secara jelas, transparan masalah kasus ijazah Bapak Joko Widodo? Mengapa malah memberikan ya amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong yang sudah jelas-jelas bersalah? Rasanya nggak masuk di akal. Bukannya Pak Prabowo katanya mau memberantas korupsi, dikejar sampai ke Antartika. Buktinya kok malah membebaskan koruptor. Kalau seandainya ini terjadi, bisa juga terjadi pada Rizal Khalid. Bagi saya pribadi ya Bang. Kalau seandainya Hasto kasus korupsi, si Tom Lembong kasus korupsi bisa dibebaskan dengan satu surat tanda tangan dari Bapak Prabowo Subianto, apa nggak kemungkinan Rizal Khalid bisa juga bebas? Ini bagi saya ya kayak perkataan Bapak Mahfud MD. Dia bilang ini ya penangkapan Tom Lembong dan Hasto ini nuansa politik. Bukannya pembebasan Hasto sama Tom Lembong lebih besar nuansa politiknya? Kan lebih besar Bang nuansa politiknya. Benar. Ya seolah-olah. Bahkan Pak Mahfud bilang begini, Bu Yohana. Pak Mahfud bilang, ini Pak Prabowo ini benar-benar seorang negarawan, gitu loh. Seorang negarawan yang mendengarkan suara rakyat, jeritan hati rakyat yang tidak menerima kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Padahal, ya kan, yang menyidangkan Tom Lembong dan Hasto itu adalah hakim. Hakim itu adalah ahli hukum. Nggak mungkin seorang hakim menjadi hakim kalau tidak ahli hukum, ya kan? Ahli hukum yang menangani kasus per kasus setiap hari, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun. Sudah khatam soal hukum. Mahfud MD mengajarin hakim tentang hukum. Sesuatu yang lucu. Dan yang anehnya lagi, keputusan memberikan amnesti dan abolisi baik kepada Tom Lembong dan Hasto ini, ya, ketika sidang itu sudah ketuk palu dan dua-duanya divonis oleh majelis hakim dengan hukuman. Itu kan artinya hakim yang pakar hukum, ya, yang ahli hukum, ya bahkan lebih ahli barangkali dari Mahfud, ya, sudah melihat bahwa ini orang ya sudah melanggar hukum, sudah dianggap korupsi karena undang-undang korupsi nggak hanya orang yang memperkaya diri sendiri, tapi suap dan membantu suap itu juga termasuk dianggap koruptor. Undang-undangnya kan seperti itu, Bu Yohana. Nah, masalahnya ya, kenapa berbulan-bulan seorang hakim dengan penuh profesionalismenya dia menyidangkan kasus-kasus Tom Lembong dan Hasto tiba-tiba karena alasan ini hak prerogatif kepala negara dengan mudah ya di-denial oleh Presiden Prabowo sehingga orang itu bebas. Saya pengen tahu sebenarnya dari teman-teman grassroots akar rumput yang Bu Yohana tahu, bagaimana reaksi mereka, Bu? Bisa diceritakan? Gini Bang, Presiden memang mempunyai hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Tapi Presiden juga tidak bisa sewenang-wenang memberikan ya amnesti dan abolisi kepada koruptor. Kita kalau diberikan kepada yang lain nggak jadi masalah, Bang. Ini koruptor loh. Iya. Sudah jelas-jelas dia koruptor, sudah diponis dan Tom Lembong kan masih banding tuh. Belum inkrar kan? Betul. Tapi kenapa sudah diberikan amnesti? Udah diberikan abolisi, ya. Abolisi. Tom Lembong kan abolisi tuh. Untuk Hasto amnesti. Ya kan? Kalau Mahfud MD bicara ini adalah jeritan rakyat. Rakyat yang mana, Bang? Apa rakyat yang 24% sama 16%? Ya. Mahfud MD pernah nggak bertanya dengan rakyat yang 58%? DPR juga Bang ya menyetujui ya kan untuk Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi. Seharusnya mereka sebagai wakil rakyat mereka juga harus bertanya kepada rakyat dulu. Iya. Setuju nggak rakyat? Betul. Jangan yang hanya 24% aja Bang sama 16%. Kami yang 50% kami membela Prabowo. Saya nih pribadi ya saya nggak libatkan orang lain. Saya mendukung Prabowo Subianto karena ada Gibran di dalamnya. Jadi kalau seandainya ya Prabowo Subianto sekarang bertindak seperti ini, memberikan amnesti, memberikan abolisi kepada koruptor, ya kami ini tersakiti Bang.
Ya setiap hari kami tuh ya kan ribut masalah ini. Bahkan ada tuh yang bilang gimana kalau seandainya ya militan Bapak Joko Widodo ini menunjukkan kepada Prabowo Subianto. Kami pun Bang bukan sedikit juga. Kami pun boleh juga berdemo untuk melengsarkan Prabowo Subianto. Hmm. Jadi jangan dianggap kita ini akan nggak ada suara. Mahfud MD bicara yang mana? Ya, suara hati rakyat yang mana, Bang? Yang 24%. Kita kan tahu nih Mahfud MD condongnya kemana. Iya, iya. Sementara kalau Mahfud MD mau berbicara suara hati rakyat, kenapa masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini diulur-ulur? Ya, semakin lama, semakin setiap hari orang bernarasi menghina Joko Widodo seolah-olah dibiarkan oleh Prabowo Subianto untuk menjatuhkan reputasi seorang Joko Widodo. Bagi Nah, saya pribadi ini nggak fair, Bang. itu juga menjadi pertanyaan publik itu, Bu. Kenapa untuk kasus Tom Lembong dan Hasto ini, Bu, Presiden Prabowo begitu cepat melakukan penyelamatan, ya kan? Ah, Penyelamatan kedua orang yang benar. sudah divonis oleh majelis hakim, walaupun belum ingkrah, karena kan mereka masih Iya, banding kan kan gitu banding ya. kan? Iya Tapi benar. kan vonis sudah jatuh. Betul. Apa begitu antusias dan begitu perhatiannya Presiden Prabowo ini kepada Tom Lembong? Ya, Tom Lembong lah yang menjadi orang penting pada saat debat capres kemarin untuk Betul. Anies Baswedan. Masih ingat kita bagaimana Anies Baswedan mempermalukan Presiden Prabowo pada saat itu ketika bersandiwara dengan Ganjar memberikan nilai 11 dari 100. Tapi kok seperti ini? Sementara Pak Jokowi yang kalau tanpa Presiden Jokowi, nggak mungkin Presiden Prabowo itu menjadi presiden seperti sekarang ini. Benar. Apa diperlakukan seperti ini? Menurut Bu Yohana, aspirasi dan apa yang Ibu Yohana tangkap, ya penilaian, pendapat, reaksi dari teman-teman yang ada di akar rumput. Sebenarnya gini Bang, kalau kami ya saya dan kawan-kawan ya dari awal kita itu ya mau mengomentari Bapak Prabowo Subianto masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Tapi kita tahan. Karena apa? Karena kita tidak mau seolah-olah kita ini mewakili Bapak Joko Widodo. Hmm, Maksud saya paham iya, kan, Bang? iya, iya. Tapi begitu kita mendengar Bapak Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, ya kami nggak terima, Bang. Hmm, Ya nggak terima, Bang. Karena apa? Kita kasihan loh lihat Pak Jokowi ini seolah-olah tidak ada satu elit politik pun yang membela Joko Widodo. Seolah-olah Prabowo Subianto membiarkan rakyat Indonesia ini menghina, merendahkan Joko Widodo untuk menghancurkan reputasi Joko Widodo. Karena apa? Bagi saya pribadi ada kemungkinan untuk 2029. Dan ini maaf loh Bang, saya tidak pernah loh Bang menyuarakan untuk ya Prabowo Subianto karena pribadi saya memang mendukung Bapak Prabowo karena ada Gibran Rakabuming Raka di dalamnya. Sewaktu Bapak Prabowo selesai ya ditetapkan menjadi presiden, yang saya heran pribadi saya ini kenapa ya wakil ketua DPR RI bisa bertemu dengan Rizik Sihab. Ada apa? Bukannya isu ijazah Bapak Joko Widodo ini didukung oleh Rizik Sihab, oleh FPI, HTI, laskar-laskar tak berguna. Jadi ada apa Bang? Kita ini rakyat kecil ini kan bertanya, kenapa dibiarkan? Apakah Bapak Prabowo takut nih di demo seperti yang kata Abraham Samad, kami akan melawan sampai tetes darah penghabisan. Akhirnya Abraham Samad lari juga. Apa yang ditakutkan Bapak Prabowo Subianto sehingga Pak Prabowo mengeluarkan amnesti untuk Hasto? Apa karena banteng? Gak bisa gitulah Bang. Kami ini banyak loh militan Pak Jokowi. Kami ini nangis loh Bang. Setiap saat melihat Pak Jokowi direndahkan, dihina oleh itu pendukung Anies Baswedan dan bahkan pendukung Prabowo Subianto. Kami nggak pernah ribut Bang. Kami di komal-komal di TikTok itu ya Bang. Berapa banyak pendukung Prabowo Subianto yang abu-abu mendukung Prabowo Subianto tapi ingin memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Kami belum pernah loh Bang buka suara sekalipun ya untuk menjelekkan Prabowo Subianto. Tapi kali ini kalau Pak Prabowo ingin melihat militan Bapak Joko Widodo, ya kami akan buktikan Bang. Kami ini banyak Bang, bukan sedikit. Ya seluruh Indonesia kami bergabung. Selama ini kita tidak pernah berteriak, tapi kali ini kami akan berteriak.
membela seorang Joko Widodo yang selama ini selalu direndahkan, selalu difitnah. Kita minta ketegasan daripada Bapak Prabowo Subianto, Bang. Cuman itu yang kami mau di kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini. Salahkah kalau kami, pecinta Bapak Joko Widodo, meminta Prabowo Subianto untuk buka suara masalah ijazah Bapak Joko Widodo? Sakit Bang hati kami. Ya, apalagi kalau Abang lihat mereka buka komal setiap hari yang memuja-muja Prabowo Subianto tapi menghina Joko Widodo. Sakit kita ini Bang dengarnya. Sementara kami ini tidak pernah bersuara merendahkan Prabowo Subianto karena apa? Kami menghormati Joko Widodo. Tapi kali ini nggak ada lagi Bang. Kali ini kami melawan. Kami semua militan Prabowo, militan Joko Widodo yang akan menyerang Prabowo. Meminta Prabowo untuk menindak tegas masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Kami tidak mau ya Joko Widodo dipermalukan, direndahkan, dilecehkan, bahkan dihina Bang. Bahasanya dengan bahasa yang tidak pantas kita dengar di telinga. Sakit hati kami Bang. Ya, buat Bapak Prabowo Subianto. Bentar Bang, buat Bapak Prabowo Subianto. Saya nih pendukung Joko Widodo yang mencintai Joko Widodo dan memilih Anda sebagai presiden karena ada Gibran Raka Buming Raka di dalamnya. Memohon kepada Prabowo Subianto untuk cepat menyelesaikan ya kasus ijazah Bapak Joko Widodo sebelum kami militan Bapak Joko Widodo turun ke jalan. Bu Yohana, salah satu pertimbangan yang kita dengar dari Menteri Hukum ya dan Menteri Hukum Pak Supratman yang itu memang Ya, kadernya Gerindra, anak buahnya Pak Prabowo, adalah demi ketertiban dan kepentingan nasional. Saya nggak paham. Sebelum saya bertanya ke Bu Yohana tentang pertimbangan-pertimbangan diberikannya amnesti dan abolisi itu, misalnya demi keamanan NKRI, demi kepentingan nasional, saya nggak paham apa pentingnya dua orang ini, ya, Hasto Kristianto yang sudah menjadi terpidana walaupun belum inkrah dan juga Tom Lembong gitu loh, bahwa dia pernah dulu mempunyai prestasi itu kan kita nggak melihat, kita kan nggak melihat apa yang sudah dilakukan Hasto. Yang jelas vonisnya dia kan bersalah, dihukum, dan ini adalah kasus korupsi. Kenapa ini menjadi kontroversi? Karena salah satu andalan Presiden Prabowo pada saat kampanye dan begitu juga pidato pertamanya beliau pada saat di gedung DPR itu, akan saya kejar sampai ke Antartika. Tidak ada kompromi buat koruptor. Tidak ada kompromi. Tetapi sepertinya sekarang Pak Prabowo berkompromi. Itu kan artinya berkompromi. iya betul. Berkompromi tentu artinya ya politik mengalahkan hukum. Betul. Nah, kalau begitu, saya juga banyak mendapatkan masukan-masukan dan informasi-informasi, tetapi saya mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya alasan-alasan dan pertimbangan presiden. Barangkali kita aja awam yang belum tahu. Barangkali ada alasan-alasan yang lain, misalnya apakah ada informasi intelijen yang memang ini salah satu cara bergeningnya, udah kita bebaskan aja. Nah, pertanyaan saya adalah kalau memang ada informasi-informasi seperti itu, kita ini kan negara berdaulat. Kita punya Hmm, perangkat-perangkat keamanan, intelijen negara, dan seterusnya. Sebegitu rapuhkah Indonesia sehingga ketika ada ancaman-ancaman seperti itu, ya, langkah yang diambil presiden adalah membebaskan orang yang sudah bersalah karena kasus korupsi. Dengan teroris aja kita nggak berdamai. betul. Kenapa dengan koruptor kita berdamai? Ya kan? Nah, kalau Bu Yohana melihat pertimbangan seperti itu bisa diterima apa enggak? Mas, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan nasional, demi persatuan dan seterusnya. Ibu menerima nggak itu sebagai salah satu alasan diberikannya amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong? Itu nggak alasan lah Bang. Kalau untuk ya kepentingan nasional, kepentingan NKRI. Kenapa ya Bang? Sekarang gini ya. Katanya kan untuk kepentingan nasional, mungkin untuk kedamaian lah. Takut mereka berdemo. Tapi apakah mereka ya tidak memikirkan di kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini ya berapa banyak masyarakat Indonesia ini sekarang yang ribut.
Apakah mereka ya meremehkan militannya Bapak Joko Widodo seolah-olah Pak Jokowi ini nggak ada pendukungnya? Ya seolah-olah ya kan dari kubu Hasto sama dari kubunya si Tom Lembong ya otomatis kan Anies Baswedan. Itu mereka kan banyak tuh, Hmm. ya kan mak-mak bengak yang selalu demo itu bang, ya kan, benar kan? Ya, Prabowo Subianto berarti meremehkan kekuatan militan dari Bapak Joko Widodo. Jangan sampai ya nanti begitu militan dari Bapak Joko Widodo bergerak, Bapak Prabowo baru kalang kabut mengurus penyelesaian masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Jadi sebelum itu terjadi, makanya saya bilang tadi, saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, tolong dipercepat kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini. Karena apa, Bang? Ya, kalau mereka bicara ya kan untuk apa namanya kepentingan nasional, kepentingan RKRI, apa mereka nggak berpikir kasus ijazah Pak Joko Widodo ini sebenarnya untuk kepentingan nasional juga, untuk kepentingan NKRI juga. Karena selama ini udah banyak nih masyarakat di bawah nih bang yang ribut. Apa mereka lihat? Sementara bang, Hasto itu siapa? Hasto bukan siapa-siapa bang. Sekjen partai besar. Itu kan cuma sekjen. Apa kedudukannya di pemerintah? Kan nggak ada. Dia bukan siapa-siapa di pemerintahan. Berarti kalau karena alasan itu nggak relevan demi Ya nggak kepentingan relevan nasional, lah bang. demi keamanan nasional. Nggak relevan bang. Tapi kalau seandainya Joko Widodo dia mantan presiden bang, ya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Hasto dan Tom Lembong. Tom Lembong itu siapa? Cuman pecatan, menteri pecatan. Bukan siapa-siapa. Tidak ada kontribusinya kepada negara Republik Indonesia ini. Sementara Joko Widodo 10 tahun, Bang, memimpin negara Republik Indonesia ini, membangun negara Republik Indonesia ini. Tidak adakah penghormatan kepada Joko Widodo? Malah diberi penghormatan kepada Hasto dan Tom Lembong yang bukan siapa-siapa. Jadi Ibu ingin mengatakan Pak Prabowo lebih menghargai dan menghormati Hasto dan Tom Lembong dibanding menghargai Pak Jokowi gitu. Pak Joko Widodo, benar. Bagi saya pribadi, kalau saya Hmm. melihat sekarang ini, ya dengan diberikannya amnesti kepada Hasto, dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong, berarti kan Bapak Prabowo Subianto lebih hormat kepada Hasto. Karena apa? Karena dia sekjen PDI Perjuangan. Dia bukan siapa-siapa, Bang, di pemerintahan ini. Apa jabatan dia di pemerintahan ini? Nggak ada, Bang. Kalaupun dia ya di PDI Perjuangan ada jabatan, tapi dia bukan siapa-siapa di pemerintahan. Sementara Joko Widodo, ya mantan presiden, kita boleh lihat sebelum Joko Widodo menjadi presiden, adakah presiden ya yang sebaik Joko Widodo, yang begitu dekat dengan rakyatnya, yang begitu mencintai negara Republik Indonesia ini dan begitu mencintai rakyat Indonesia ini, kok bisa ya diperlakukan seperti ini? Miris bang rasanya. Ibu Yohana ini sebenarnya sedih apa marah ini? Dua-dua bang. Antara sedih dan marah ya. Saya sedih karena Bapak Joko Widodo itu seolah-olah ditinggalkan oleh semua orang. Hanya kami nih yang mencintai Bapak Joko Widodo, yang murni dari hati, yang selalu berteriak, ya membela Bapak Joko Widodo. Sementara elit-elit politik kemana mereka semua? Yang dulu diberikan jabatan komisaris, yang mereka tahu bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli, kenapa gak ada yang buka suara? Saya sudah pernah bilang bang bahwasanya ya kalau seandainya di kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini, kenapa Megawati tidak pernah buka suara? Seharusnya dia yang mendukung dia yang mendukung Joko Widodo dari mulai wali kota, gubernur, presiden, harusnya tanggung jawab dia untuk buka suara kepada seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwasanya iya aku yang mendukung Joko Widodo dari wali kota, gubernur dan presiden, aku yang bertanggung jawab bahwasanya ijazah Jokowi asli. Itu baru negarawan bang. Kalau kayak gini bukan negarawan bagi saya pribadi. Saya kalau ngomong terus terang bang, saya to the point. Saya nggak peduli siapapun selama di jalan kebenaran. Joko Widodo sudah, abang bisa lihat sendiri lah apa yang dikerjakan Bapak Joko Widodo selama 10 tahun. Masa mau dihilangkan segitu aja karena ijazah karena kasus ijazah palsu ini, kita pakai logika lah bang. Sepanjang minimal 3 presiden terakhir kita ya, Pak Jokowi, Pak SBY, ya, mungkin juga Ibu Mega, rasanya belum pernah tuh memberikan pengampunan kepada koruptor. Nggak pernah bang, belum pernah.
Berarti Pak Presiden-presiden sebelumnya Prabowo belum pernah, Bang. ini mencatat prestasi juga berarti. Pertama, Bang. Aduh. Nah, ini kan katanya belum ditandatangan ini, Bu. Masih bisa. Baru Ya, suratnya disetujui disetujui oleh DPR. DPR, ya Betul. kan? Belum ditandatangani. Masih ada Hmm. waktu. Kira-kira apa himbauan Bu Yohana yang mewakili teman-teman di akar rumput Jokowi Lovers ketika Ibu Yohana merasa bahwa ini tindakan yang diskriminatif dari Presiden Prabowo ya kepada lawan politik sangat melindungi, sementara kepada kawan politik justru membiarkan kasusnya Pak Jokowi terlunta-lunta dan membiarkan ya Pak drama-drama yang memperluas penghinaan kepada Pak Jokowi itu ya menjadi tontonan publik. Ibu melihatnya bagaimana? Kalau saya pribadi, saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, kan belum ditandatangani, belum Hmm, bikin kepres kan, Bang? ya. Bapak Prabowo Subianto, ya, saya mohon Bapak pertimbangkan kembali ya Hmm, mengenai amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Dan satu lagi permintaan saya buat Bapak Prabowo Subianto, tolong perintahkan Kapolri untuk ya usut tuntas masalah kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini. hmm, Kalau memang Bapak Prabowo Subianto yang selama ini katanya bersahabat dengan Bapak Joko Widodo, inilah saatnya Prabowo Subianto menunjukkan kepada militan pecinta Bapak Joko Widodo tentang ya persahabatannya dengan Bapak Joko Widodo dengan memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas mengusut tuntas secara transparan di kasus ijazah Bapak Joko Widodo agar tidak ada lagi Bang setiap hari ya menghina Joko Widodo. Parah Bang hinaannya. Saya kadang-kadang ngelihatnya nangis Bang. Ya, kok bisa rasanya orang baik, bagi saya Pak Joko Widodo orang baik. Saya memuji Bapak Joko Widodo bukan karena ada apa-apa atau mau apa-apa. Ini murni dari hati nurani karena saya melihat sendiri ya apa yang sudah dikerjakan Bapak Joko Widodo di negara Republik Indonesia ini. Bang, saya hidup ini dari zaman Soeharto sampai ya Prabowo Subianto. Belum pernah sekalipun saya merasakan mempunyai presiden kecuali Joko Widodo. Belum pernah, Bang. Ini saya bicara nih pribadi saya, dari hati nurani saya. Belum pernah, Bang. Sekalipun baru Joko Widodo ya yang saya lihat benar-benar memang ingin memajukan negara Republik Indonesia ini. Abang coba lihat di zaman dulu ya presiden-presiden sebelumnya. Boleh nggak kita ini masyarakat kecil berjumpa dengan presiden? Nggak boleh bang. Jarak 100 meter aja kita udah disekat. ya. Iya zaman saya dulu seperti itu. Sekarang Bapak Joko Widodo ya yang bekerja murni untuk kemajuan Republik Indonesia ini. Tapi bisa dibikin seperti ini sekarang dihina, dicaci maki, direndahkan. Dan Presiden Prabowo Subianto yang katanya mengaku sahabat dari Bapak Joko Widodo, mana pembelaannya? Gak ada bang. Jadi kita minta, saya pribadi minta, dan kawan-kawan juga. Mereka juga, saya juga ada bilang bahwasanya saya mau podcast nih. Ya, satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan aspirasi saya dan kawan-kawan semua. Hmm, Kalau seandainya ya Bapak Prabowo Subianto masih tetap memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong, kami militan Bapak Joko Widodo ya akan berkumpul menunjukkan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwasanya pendukung Joko Widodo masih banyak dan solid membela Joko Widodo. hmm. Kayak gitu, Bang. Ya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya memang yang berkomentar memang variatif sekali, Bu Yohana. Ya, elit berkomentar, elit yang sekarang ada di kekuasaan, oh memuji semua. Bahkan Pasti. eh, Pak sejumlah relawan-relawan Jokowi yang sudah ada di kursi komisaris pun ya memuji tetap ini keputusan yang bagus, negarawan dan Nah, seterusnya. Artinya memang Pak Jokowi mungkin memang sudah dianggap bebek lumpuh karena
relawan-relawannya sudah banyak masuk di pemerintahan, sudah menikmati kursi kekuasaan, ya kan, sehingga dianggap Pak Jokowi mah sudah lemah sekali sehingga dilakukanlah hal seperti ini. Nah, kalau analisa-analisa seperti ini menurut Bu Yohana tepat apa hanya insinuasi aja? Kalau menurut saya nggak tepat, Bang. Itu kan cuma segelintir aja, Bang. Ya, Oh, pendukung Pak Jokowi. Yang kebetulan mereka mendapatkan jabatan. Apa mereka pernah lihat, pernah mendengar militan Pak Jokowi yang di bawah? Pecinta Pak Jokowi itu banyak, Bang. Ya, jangan mereka itu pikir Pak Jokowi itu udah lemdak lah seperti yang selalu iya, 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 sudah bebek dikampanyekan ya kan, lumpuh. Bang. Iya. Nggak ada, Bang. Menurut Bu Joko Yohana, Widodo itu, Pak Jokowi belum lemdak, belum bebek lumpuh, walaupun sudah Joko tidak Widodo nggak menjawab. akan pernah jadi lemdak, Bang. Nggak Kan udah akan. nggak presiden Karena lagi. walaupun Bapak Joko Widodo tidak menjadi presiden, tapi pecinta Bapak Joko Widodo yang melihat kerja nyata Bapak Joko Widodo masih banyak, Bang. Mungkin mereka selama ini ya berpikiran, Joko Widodo sudah lemdak, ya pendukungnya tidak mungkin tampil ke depan. Mereka salah, Bang. Kami ini banyak, Bang. Makanya saya bilang tadi, kalau memang Bapak Prabowo Subianto ingin melihat kekuatan pendukung Bapak Joko Widodo, silakan. Nanti akan kami buktikan. Ya, bahwasanya kami ini banyak dari seluruh Indonesia. Makanya saya selalu bilang, ya, ini maaf Bang, agak melencong sedikit. Saya selalu berteriak, ya, meminta militan Bapak Joko Widodo dan pendukung Bapak Joko Widodo untuk memenangkan PSI nanti di 2029 masuk Senayan. Hmm. Karena saya berharapnya gini Bang, kalau seandainya dari kubu Bapak Joko Widodo, kan kita tahu nih Pak Jokowi itu ya akan apa namanya Bang, mendukung PSI ya kan sepenuhnya. Jadi kita berharap PSI itu bisa duduk nanti di Senayan dan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor akan bisa disahkan. Selama ini coba Bang lihat. Pak Prabowo Subianto, dulu saya berharap Pak Prabowo bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Ternyata, jangankan mengesahkan undang-undang, malah koruptor sendiri dibebaskan. Hmm. Jadi logikanya dari mana lagi kita mau percaya kepada Bapak Prabowo Subianto untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor? Nah, Bagi saya, memang Pak Prabowo ini kan sekarang sudah menjadi presiden, artinya menjadi kepala negara. Dan ini adalah hak dari presiden sebagai kepala negara dalam memberikan amnesti dan abolisi, Bu Yohana. Tetapi kalau kita coba kasih waktu untuk memahami keputusan ini, kira-kira grassroots ini menerima nggak sih, Bu? Ya udah kita percoba pahami dulu lah, barangkali memang ada hal-hal yang luar biasa yang nggak mungkin dikasih tahu ke publik. Apa sih alasan sebenarnya dari memberikan pengampunan begini kepada koruptor? Nah, pertanyaannya adalah, memang sebagai seorang kepala negara nggak malu Pak Presiden kita ketika di awal menjabat begitu gegap gempita, tanpa kompromi dengan koruptor, tanpa kompromi dengan koruptor, saya kejar ke Antartika. Faktanya, toh berkompromi, berdamai dengan koruptor. Mungkin alasannya politis. Kalau alasan politis, pasti kepentingannya 2029. Pasti betul, kan kaitannya kan ke sana, Bu. Nggak ada lagi kaitannya betul, ke pasti. yang lain, ya toh. Apakah kemudian Pak Prabowo dengan memberikan amnesti kedua kubu ini, ya kan? Berarti kan ke kubu PDIP, ke kubunya 01, ya, Ya, dan ke kubu 03, tidak benar. ya kan? Apakah artinya Pak Prabowo sebenarnya ingin mengajak berdamai ke semuanya untuk membangun bangsa? Kalau kita mencoba melihat dari sisi positif, kira-kira alasan itu menurut Ibu bisa diterima apa enggak? Bagi saya pribadi enggak. Tidak. Enggak. Kenapa, Bu? Kan Pak Prabowo Ya kan karena ingin sekarang merangkul semuanya. Kan kita melihat, Bu, saya ingin merangkul semuanya agar kita dari seluruh kelompok, seluruh golongan bisa sama-sama membangun Indonesia. Mungkin itu alasan Pak Prabowo. Pertanyaannya memang Bang, kenapa harus berdamai dengan koruptor? Mungkin itu ya, Bu ya. sekarang kita pakai logika, Bang. Kalau mau merangkul semuanya, bukan berarti membebaskan para koruptor. Ya kan banyak cara, Bang, untuk merangkul semuanya. Bukan hanya karena bukan dengan cara membebaskan koruptor.
Ini malah memperkeruh suasana. Ya, Hmm. abang bayangin aja lah. Belum pernah terjadi di Indonesia ini, ya, para koruptor diberikan amnesti, abolisi. Kalau mau bicara untuk merangkul semuanya, kenapa mesti dengan cara membebaskan Hasto dan membebaskan Tom Lembong? Apakah Hasto dan Tom Lembong ini begitu berarti bagi negara Republik Indonesia ini? Bagi Kan enggak bagi juga, Bang. PDIP Hasto berarti, Bu ya. Ya bagi mereka, Bang, ini kan bukan cerita partai, Bang. Ini cerita negara Republik Indonesia. Bagi Anies Baswedan, Tom Lembong berarti. Iya Mana? pasti, Bang. Karena udah jelas. Ya kan? Bagi Saya juga HTI, FPI, Tom Lembong berarti, Bu Yohana. pasti. Karena di kubu mereka kan. Kenapa sekarang ini kan, Bang? Ya, ini kan masalah kasus isu ijazah Bapak Joko Widodo. Habis itu masuklah para pentolan HTI, Bang, membicarakan masalah ya kan bahwasanya Bapak Joko Widodo akan membangkitkan isunya PKI di Indonesia. Hmm. Abang ingat, abang tahu kan masalah yang apa FPI sama PWI tuh? Ini kita agak ini Ya, sedikit ya, karena ya. saya mau meluahkan isi hati saya yang sebenarnya. Kenapa mereka menggiring opini masyarakat sekarang ya kan apa berantas PKI dan yang sebagian lagi ya mengutarakan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya Joko Widodo akan membangkitkan PKI di negara Republik Indonesia ini. Kalau Bapak Prabowo Subianto takut ya kepada FPI dan HTI ataupun kepada Banteng, sebaiknya Pak Prabowo mundur aja jadi presiden. Loh, kenapa, Bu? Ya, kenapa? Kan nggak mungkin seorang kepala negara bisa diatur ya oleh apa namanya kelompok-kelompok ormas yang sudah dibubarkan Bapak Joko Widodo dan partai. Bukannya presiden itu pangkatnya lebih tinggi dari semuanya, Bang? Iyalah. Jadi kenapa mesti ya kalau memang mau merangkul semuanya, kenapa mesti membebaskan orang yang paling penting di PDI Perjuangan, Hasto, orang yang paling penting tuh sama Anies Baswedan, Tom Lembong. Sementara tuh yang diakui Bapak Prabowo Subianto Biar sebagai nggak gaduh, kawan Bu. Kalau alasannya biar nggak gaduh terus. Karena kan mereka protes. Ini kan kriminalisasi. Ya kan? Nah, krimi makanya dirangkul, Bu. Mungkin itu supaya pemerintah bisa tenang, membangun, mengurus rakyat. Menurut Ibu itu alasan yang Prabowo. dicari-cari atau klise? Atau sebenarnya memang seperti itu? Kalau seperti itu pemikiran Bapak Prabowo Subianto, ya seharusnya Pak Prabowo belajar lagi lah kriminalisasi itu seperti apa. Sebenarnya di Indonesia ini yang dikriminalisasi adalah Bapak Joko Widodo, bukan Tom Lembong ataupun Hasto. Hmm. Kalau Pak Prabowo takut ya masa dari Anies Baswedan, terutama mak-mak bengak tuh Bang, yang tiap hari demo itu, ya kan? Habis itu takut tuh sama rombongannya Banteng. Kan udah orasi tuh bahwasanya akan berdemo. Kalau Prabowo Subianto takut kepada mereka, Bapak Prabowo Subianto harusnya mempertimbangkan lagi bahwasanya pendukung Joko Widodo akan lebih besar untuk berdemo daripada pendukung Banteng dan pendukung ya FPI dan HTI dan Anies Baswedan. Jadi Jadi, jangan salah bang. Mungkin Pak Prabowo Subianto merasa sekarang, oh Jokowi ini ditinggalkan, nggak ada lagi hmm. pendukungnya banyak kami bang. Itu Hmm. harus dipertimbangkan Bapak Joko Widodo. Itu harus dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Iya, kalau kita lihat dari sisi banyaknya sih, memang seolah-olah Pak Prabowo apa sudah menilai masa 58% ini semuanya sudah tidur, sudah nyaman, atau mungkin sudah pindah kembali ke kubunya PDIP dan ke kubunya Anies Baswedan sehingga Pak Jokowi memang karena isu ijazah palsu ini sudah banyak ditinggal. Apa memang karena alasan itu pertimbangannya? Aduh, Pak Jokowi kayaknya sudah semakin lemdak. Ya Bisa udah jadi. harus cari kawan baru untuk bisa melanjutkan periode kedua. Apa bisa alasan-alasan ya kalau dibilang alasan-alasan inilah cara berpikir rakyat kan begitu Bu. Iya, Rakyat kan berpikirnya nggak muluk-muluk, nggak sok pinter atau keminter seperti iya. yang kita lihat di televisi ya toh. Gimana menurut Bu Yohana? Bisa jadi karena Bapak Prabowo Subianto pikirkan Pak Jokowi ini pendukungnya sudah tak ada, udah berkurang lah, ya kan bang. Sementara kan pendukungnya dari Anies Baswedan kan banyak tuh bang.
Padahal sebenarnya yang tampil di acara di televisi-televisi yang berdemo kan itu aja, Bang. Memangnya Prabowo Subianto pernah nggak melihat pendukung militannya Bapak Joko Widodo? Kan belum pernah, Bang. Jadi jangan sampai ya pendukung Bapak Joko Widodo yang selama ini diam, Bang, ya kan akan bergerak juga. Bang, kami pendukung Joko Widodo ini bukan pendukung nasi bungkus, Bang. Kami ini semua pekerja, ya. Bukan seperti mak-mak bengak itu, Bang, ya, yang pakaian kayak bunga-bunga itu, Bang, bolak-balik. Kasus Tom Lembong, ikut demo. Kasus siapapun masalah Anies Baswedan ikut demo. Kami nggak mau gitu, Bang, pendukung Joko Widodo. Pendukung Joko Widodo ini rata-rata berkelas, Bang. Kalau ada suara dari Joko Widodo, kami akan bergerak. Hmm. Memang Jadi masih kalau Pak masih banyak, Prabowo Bu. ya, Emang pendukung Pak Jokowi ini seluruh Indonesia masih banyak, Bu. banyak, Bang. Bukannya sudah semakin menghilang karena Eh, ba terhasut ba oleh apa pidato-pidatonya Roy Suryo, Rismon, Tifa begitu. kita pendukung Joko Widodo ini, Bang, nggak goyang. Ya, itu Rismon Tipang. Siapa lagi satu lagi? Si Roy Suryo. Sudah jelas-jelas, Bang, itu cuma pemikiran orang-orang bengak, Bang, yang menuduh ijazah Pak Joko Widodo palsu. Padahal sebenarnya Tipa, Roy Suryo, Risma, mereka pun tahu ijazah Joko Widodo asli. Tapi Hmm. untuk apa? Ya untuk politik lah, Bang. Hmm. Nggak ada, ini semuanya unsurnya politik. Untuk apa? Untuk 2029. Jadi Bapak Prabowo Subianto, dia kan takut nih, ya, melihat pendukung Pak Jokowi sudah memudar, sudah Hmm. tidak ada lagi. Pak Prabowo mungkin kalau dia mencalonkan diri di 2029 tidak ada pendukungnya. Makanya dia memaafkan Hasto dan Tom Lembong. Padahal Hmm. sebenarnya Bapak Prabowo Subianto dia salah penafsiran karena dia belum pernah melihat militan Bapak Joko Widodo itu turun ke lapangan. Karena memang Nanti selama 10 kalau bulan kami ini, sebagai Bu, selama 10 bulan Presiden Prabowo ini bekerja sebagai presiden, memang tidak kelihatan lagi militansinya para pendukung Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi sudah nggak presiden. Jadi karena itu oh, mungkin Pak Prabowo berpikir pragmatis juga barangkali, ya kan? Kalau terus ke Pak Jokowi bisa nggak lanjut nih kita periode kedua karena tidak pernah ada lagi tuh protes-protes dari kubunya apa Jokowi lovers ini, ya kan? Kalau toh demo ya paling 15-an orang kan begitu Bu, nggak pernah masa yang rame lagi. betul betul. Apa karena itu barangkali pertimbangan Bisa jadi, pragmatis presiden? bisa jadi, Bang. Karena kan apa namanya? Lagian pun elit-elit politik yang dulu mendukung Bapak Joko Widodo kan sekarang hilang juga. Nggak ada lagi yang bersuara mendukung membela Bapak Joko Widodo kan. Tapi Pak Prabowo jangan sampai salah kaprah karena pendukung Pak Jokowi yang di akar rumput itu banyak. Saya pribadi sudah memastikan kami ini banyak, Bang. Jadi jangan sampai nanti begitu kita bergerak semuanya Pak Prabowo baru kalang kabut. Hmm. Selama ini, Bang, pendukung Bapak Joko Widodo ya karena melihat Pak Jokowi ya apa namanya membela membela Bapak Prabowo Subianto, maksudnya mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Jadi kami sangat menghargai keputusan Bapak Joko Widodo dan kami juga ya membackup Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak pernah bersuara kecuali tadi malam saya lihat masalah pengampunan untuk Hasto dan Tom Lembong. Baru kami buka suara. Banyak, Hmm. Bang, yang udah bilang sama kita, kapan kita mau bergerak? Kita tumbangkan Prabowo Subianto. Oh ya? Gitu loh, Bang, ngomongnya. Jadi saya, apa namanya, DJ juga sama. Masih dikontrol-kontrol, kita bilang nanti dulu. Kita lihat dulu. Ya, selama ini kan Bapak Joko Widodo juga bilang, ini ada politik besar. Ya, itu yang selalu digoreng oleh anak Abah. Memang benar, Bang. Kita lihat sendiri nih. Ya, apa yang dibuat Pak Prabowo? Memberikan amnesti kepada Hasto, memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Sementara Bapak Prabowo Subianto tidak pernah sekalipun menyuarakan tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Kemana Prabowo? Yang katanya sahabat, yang katanya sowan ke rumah Bapak Joko Widodo, yang selalu digoreng-goreng sama kubu Banteng, ya, dan kubu anak Abah bahwasanya Prabowo Subianto masih tunduk kepada Jokowi
seolah-olah Jokowi lah presidennya. Buktinya sekarang setelah Hasto sama Tom Lembong, mereka mulai memuji-muji Prabowo Subianto. Kalau kami Bang, pendukung Joko Widodo, ya orangnya nggak abu-abu. Kita ini kalau benar-benar, kalau salah-salah. Saya pribadi juga bilang, kalau seandainya di kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini, Bapak Jokowi memang benar bersalah, Bapak Joko Widodo juga harus konsekuen. Ya, dia juga harus dihukum. Kita fair, Bang. Cuman yang saya lihat sekarang ini, semua menjauh dari Joko Widodo. Hanya tinggal orang-orang masyarakat kecil seperti saya ini, yang memang jor-joran membela Joko Widodo. Jadi buat saya pribadi ya, mudah-mudahan didengar Bapak Prabowo Subianto. Tolong pertimbangkan kembalilah masalah amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong ini. Jangan sampai kami ini pecinta Bapak Joko Widodo ya ikut juga Bang demo. Kalau misalnya ini tidak dilakukan pembatalan, artinya kan memang dua orang itu akan bebas, Bu. Bebas benar. Apa reaksi akar rumput dari masa pendukungnya Pak Jokowi kalau begitu, Bu Yohana? Kami kan Bang, kami akan berdemo untuk menuntut Prabowo Subianto. Ya, kenapa korupsi bisa diberikan amnesti? Dan satu lagi, ada yang sangat gencar ya di akar rumput ini, dia bilang sama kita ini semua, kita akan makzulkan Prabowo Subianto kalau memang itu diperlukan. Jangan suka-suka aja lah, Bang. Enak betul lah hidup ini di Indonesia ini. Ya, koruptor, ya kan, udah diponis, tiba-tiba Janganlah, bebas. Bu, pakai makzul. Nanti kita seperti para purnawirawan itu, Bu, Bu, jadi gimana lagi, Bang? memakzulkan, ancamannya memakzulkan. Jadi kita mau gimana lagi, Bang? Kita mau lembut-lembut. Bapak Prabowo Subianto, nggak bisa, Bang. Nah, selama ini ya kita mencoba masa dari Pak Jokowi ini mencoba berpikirnya lurus, Hmm, mengedepankan semangat kebersamaan dan keberlanjutan, ya kan begitu. hmm, Nah, baru aja episode Ruang Konsensus yang terakhir dengan Bu Dija Anak Jenderal, kita hmm. mengangkat tema misalnya Prabowo Gibran periode kedua. Kan begitu Ah, ya. Nah, ini rasanya kita malu juga jadinya dengan apakah itu masih relevannya dengan sikap Presiden Prabowo yang seperti ini? Menurut Bu Yohana gimana itu? nggak relevan lagi. Kenapa, Bu? Kan begini, Prabowo Gibran periode kedua artinya bersama Gibran, Prabowo tetap akan maju untuk 2 periode. Nah, apakah ini sesuatu yang masih on the track, nggak, Bu? Dengan sikap politik Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi ke lawan politik yang selama ini ya bertempur dengan akar rumput sesama head to head dengan mereka. Bagi saya nggak relevan lah, Bang. Kita ini kan di media sosial, kita gaungkan Prabowo Gibran tahun 2029, 2 periode kan, Bang? Hmm. Ya, tapi begitu Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi, ya nggak lagi lah Bang kita berteriak untuk Prabowo Subianto dan Gibran 2029. Dari sini bagi kami ya Prabowo sudah berkhianat. Ya, berkhianatnya gini loh Bang. Berkhianat kepada siapa, Bu? Ya berkhianat kepada kita inilah Bang yang Pada mendukung. pemilihnya. Ya iyalah Bang, Hmm. masalahnya gini loh. Kita ini tidak pernah menjatuhkan nama Prabowo Subianto. Hmm. Ya, walaupun kita mendukung Prabowo Subianto hanya karena ada Gibran Rakabuming Raka di dalamnya. Tapi kita hormat kepada Prabowo Subianto dan kita dukung penuh Prabowo Subianto. Tapi kali ini Bang, rasanya kita ini dihianati. Ya, dihianati kenapa? Kok bisa orang yang kasusnya koruptor yang sudah diponis bisa dibebaskan? Sementara ya Bapak kita tercinta Joko Widodo kasusnya Bang masih ngambang sampai sekarang. Udah masuk penyidik ya. Bahkan dari pihak mereka sudah apa namanya sudah menyampaikan siapa-siapa nama, ada 12 nama kan. Hmm. Tapi sampai hari ini mana kepolisian? Berarti Jadi kalau kalau seandainya sekarang Hmm. saya Bang diminta lagi ya untuk koar-koar di media sosial,
Dukung Prabowo Subianto 2029. Prabowo Gibran. Nggak mau lagi saya, Bang. Saya, kalau boleh, ya, bicara 2029 naikkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, Nggak dukung lagi. Mas Gibran kan nggak ada partai, Bu. Ya. Bagaimana cara Anies Baswedan mengusungnya? juga nggak ada partai, Bang. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Bisa. atau banyak ada juga yang mengatakan ke saya, udah bisikan aja Gibran mending mundur aja karena sudah dipermalukan begini daripada Oh, nggak bisa. dimunculkan. Kalau Gibran mundur, Bang, ya reputasinya udah jelas hancur. Nggak mungkin lah Hmm. mundur, Bang. Lagipun kesalahan Gibran apa mau dimakzulkan? Kayak Rapli Harun, dia bicara koar-koar, mau diangkat kasus Pupu Papa. Memangnya Pupu Papa Gibran punya? Bukannya Pupu Papa Panci punya? Ya, mau berdasarkan apa dimakzulkan, Bang? Jadi kalau Saya dengar, untuk periode kedua Prabowo Gibran, berarti Prabowo atau Gibran nggak akan disandingkan lagi dengan Pak Prabowo. Apakah dengan saya sikap Pak Prabowo ini, para Jokowi lover masih merestui Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo dengan sikap presiden yang seperti sekarang ini, Bu? enggak, Bang. Enggak. Kami kami itu para pecinta Bapak Joko Widodo tidak menginginkan lagi Pak Prabowo Subianto ya berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di 2029. Kami berharap ya Gibran Rakabuming Raka bisa berdiri sendiri menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau masalah wakilnya nanti terserahlah siapa. Hmm. Ya, kalau untuk mendukung Pragit lagi 2009 saya nggak mau. Kami terutama kami lah ya kelompok kami dulu ya itu nggak akan. Hmm. Buat apa, Bang? Ya, sudah jelas-jelas mempermalukan. Masalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, pernah nggak Prabowo Subianto bersuara? Ada nggak, Bang? Nggak ada sih. Begitu. Ada nggak? Nggak ada Sama kan, Bang? sama dengan kasus ijazah palsu juga. Sama, Bang. Tidak pernah ada pembelaan dari presiden memang. Nggak ada Bahwa di sama sekali. belakangnya ada pembelaan kita nggak tahu, Bu. Tapi yang nampak di depan memang nggak ada. Nah, persoalannya dengan kasus Hasto dan Temlembong ini secara nyata, secara terbuka, secara resmi, ya kan, presiden menggunakan haknya yang dilindungi oleh konstitusi untuk membebaskan lawan politiknya yang pernah menjatuhkan dan mempermalukan dirinya. Betul. Kenapa? Berarti Ya, Pak Prabowo itu udah jadi masalah pahlawan, Bu. pahlawan kesiangan. Ya kan pahlawan bagi minimal buat Tom Lembong jadi Pah, pahlawan, buat Hasto jadi pahla, pahlawan. ya pahlawan buat siapa dulu, Bang? Pahlawan buat Banteng. Pahlawan buat kubunya Anies. Tapi pernahkah Bapak Prabowo Subianto berpikir, ya dia kalau seandainya diusutnya tuntas, diperintahkan ya Kapolri untuk mengusut tuntas ijazah Bapak Joko Widodo ini, dia akan menjadi pahlawan oleh 58% yang mendukung dia untuk jadi jadi presiden? Kenapa dia memikirkan yang 24%, Bang? Sementara dia sudah dipermalukan waktu kemarin debat presiden. Masa seorang Prabowo Subianto yang begitu dipermalukan oleh kubu Anies Baswedan dan PDI Perjuangan masih mau membela, masih mau membebaskan. Sementara Bapak Joko Widodo yang membackup Pak Prabowo Subianto sehingga duduk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Apa yang dikasih Pak Prabowo kepada Nah, Bapak Widodo? justru karena sikap Pak Prabowo yang seperti itu, makanya dianggap Pak Prabowo itu memang seorang negarawan, tidak pendendam, gitu loh, Bu. Aduh Bang, ini masalahnya ya kan, kalaupun dia pemaaf, ya oke lah kita bilang dia pemaaf. Tapi apakah pantas koruptor dimaafkan? Kita logika dulu Bang. Berarti kalau Pantas nggak memaafkan koruptor dimaafkan? koruptor, berarti memang Pak Prabowo berkompromi dengan praktek-praktek KKN lagi, berarti. Benar. Secara tidak langsung Prabowo Subianto ya membiarkan para koruptor kalau seandainya diberikan amnesti dan abolisi. Ya, Bang bisa jadi Bang. Sekarang kan koruptor terbesar siapa? Yang lari, yang masih di luar negeri. Bisa jadi Bang, kalau seandainya ini dua dibebaskan, ya bisa jadi itu juga bebas juga. Hmm. Jadi ngapain sih sibuk Pak Prabowo Subianto ya berbicara lantang mau mengejar para koruptor walaupun sampai Antartika. Buktinya mana Bang? Koruptor dua orang ini dibebaskan.
Berarti kesimpulannya Pak Prabowo ini sudah menciderai kepercayaan dan memberikan pendukungnya dan pemilihnya. Betul, sangat mencederai. Terus terang kami ini juga banyak. Jadi Bapak Prabowo Subianto itu kan sepertinya kan takut tuh sama anak Abah, pendukung Hmm. Abah dan pendukung Banteng. Tapi Mm-mm. Bapak Prabowo Subianto tidak pernah memikirkan ya pendukung atau militan garis kerasnya Joko Widodo kalau sudah nanti mereka turun ke jalan berdemo. Ya kan Jadi selama ini kan memang nggak pernah kelihatan lagi, Bu. memang karena kami mencintai Bapak Joko Widodo. Oh Kan gitu. Pak Jokowi kita tahu Berarti akan nih. bersiap-siap turun ke jalan ini. Oh siap, saya Waduh. paling siap. Saya nanti di garda paling depan. Ya karena udah nggak lazim lagi. Masa koruptor dibebaskan sementara mantan presiden dibiarkan nama baiknya dicemarkan, dihina, dicaci maki, direndahkan. Jadi buat Bapak Prabowo Subianto ya, kalaupun mau dilihat sebagai pahlawan ya, setidaknya katanya kan mau merangkum seluruhnya nih biar ada kedamaian. Hmm. Harusnya Bapak Prabowo yang pertama ditindaknya itu adalah masalah kasus ijazah Bapak Joko Widodo. Bukan dengan membebaskan para koruptor, dengan memberikan amnesti. Iya, iya. Ini Berbeda ya. ini bukan bukan merangkum, bukan malah rakyat Indonesia ini ya jadi merasa oh Prabowo Subianto ya kan merangkum semua orang agar Indonesia ini aman damai. Ini malah memicu perpecahan antara militan Bapak Joko Widodo dengan militan Bapak Prabowo Subianto. Hmm. Jadi tolonglah ya pesan dari kawan-kawan juga ya minta kepada Bapak Prabowo Subianto agar masalah kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini harus dipercepat dan meminta Bapak Prabowo Subianto sebelum dia memberikan kepres masalah Hasto dan Tom Lembong, tolong dipikir ulang. Kan tidak mungkin yang namanya koruptor diberikan amnesti. Ya, Nggak ada sejarahnya di Indonesia ini. ya, ya. Ya, koruptor itu diberikan amnesti. Berarti besok kalau seandainya orang mau korupsi, mereka tahu nih, ah paling lobby-lobby lah ke Pak Prabowo. Toh nanti dikasih juga abolisi, benar nggak? Iya, iya, iya. Ya kan gitu kita berpikirnya. Kita ini orang awam yang nggak mengerti politik, yang kita ini bukan bukan dari kalangan atas, ini dari kalangan bawah loh. Secara Hmm. logikanya kita berpikir, kalau seandainya Hasto dan Tom Lembong yang sudah jelas koruptor dikasih amnesti dan apa tuh abolisi oleh Bapak Prabowo Subianto, apa nggak besar kemungkinan makin banyak koruptor di negara Republik Indonesia ini? Baik. Cukuplah, ya jadilah presiden kalau memang mau menyatukan rakyat Indonesia ini, ya bertindaklah sesuai hukum di negara Republik Indonesia ini. Ini kan kayaknya nggak sesuai hukum. Ada nggak Bang selama ini koruptor itu diampuni? Nggak pernah, Bu. Makanya. Jadi kenapa Pak Ya, Prabowo? sebenarnya yang membuat ramai ini adalah bukan masalah amnesti dan abolisinya. Yang menjadi kontroversi adalah negara memaafkan koruptor. Itu loh, Bu. Ah, Itu yang menjadi persoalan. Kira-kira begitu ya, Bu Yohana ya. ya pasti. Jadi Kesimpulan kayaknya funny aja Bang. kesimpulan kita kira-kira cocok ya, kayak begitu ya. Cocok. Negara Pasti itu Bang. memaafkan koruptor. Memaafkan koruptor. Jadi besok Bang, Ah, ah. ya aman orang kalau mau koruptor kan dimaafkan sama Iya. presiden. Gampang jadinya. Sementara Omon-omon. Bang, Jadi omon-omonnya jadi benar dong, Bu. ngomong-ngomong aja lah Bang. Ya kan, mau memasuk apa namanya, mau mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Buktinya Omon-omon. koruptor dibebaskan. Cuman omon-omon saja. Aduh, luar Bang, biasa. banyak lagi kalau mau dikasih amnesti, Bang. Tuh ya masyarakat kecil yang cuman mungkin ya melakukan kejahatan yang kecil. Kenapa nggak itu aja yang dikasih amnesti? Hmm, Kenapa mesti koruptor dikasih amnesti? baik. Ya, Bang ya. Terima kasih Bu Yohana Eh, Abdullah dari Batam. saya juga Semoga terima kasih apa banyak, yang Bang. disampaikan Bu Yohana didengarkan oleh seluruh penonton Ruang Konsensus Insya dan juga Allah. didengarkan oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan seterusnya. Terima kasih. Insya Allah. Penonton Terima Ruang kasih banyak, Konsensus, Bang. Unpacking Indonesia, kita bisa saja punya
pendapat, kita bisa punya analisa, punya komentar, tergantung posisi kita ada di mana, ya, terkait pengampunan dan pemaafan yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada koruptor. Dan seperti yang tadi kita diskusikan, sepertinya memang negara sedang berdamai dengan koruptor. Negara diwakili oleh kepala negara berdamai dengan koruptor. Angin segar tentunya buat koruptor. Jadi jangan takut lagi. Nggak perlu jauh-jauh ke Antartika, nggak bakal dikejar. Ya kan, yang ada diampuni. Ya, ini adalah sebuah satir sebenarnya. Ya kan, begitulah ekspresi akar rumput. Ya, dalam menilai dan bersikap, berkomentar atas keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 orang yang sudah divonis bersalah oleh majelis hakim. Apakah ini akan bisa dibatalkan atau ditinjau ulang kembali? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ya, akar rumput yang mendukung Pak Prabowo pada saat Pilpres 2024 kemarin ya sepertinya tidak setuju dan tidak menerima keputusan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Dan kepada Bu Yohana di Batam, terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.